Warning 21++ novel ini mengandung kata-kata kasar, umpatan, vulgar dan lain-lain. Usia di bawah legal harap mendengarkan dengan bijak. Cerita ini hanya fiktif belaka. Bab ke-9. Pagi-pagi sekali, Nicholas sudah mendapat panggilan video dari Anita. Matahari bahkan belum sepenuhnya terbit, kenapa sang istri sudah melakukan inspeksi. Dengan panik, Nick mencari keberadaan Sophie. Rupanya gadis itu berada di dapur, sedang menyiapkan sarapan. Sof, buruan ke sini. Panggil Nicholas tergopoh. Ada apa, Pak? Sophie membelalakan mata sipitnya. Nicholas yang tidak sabaran, segera menarik Sophie ke kamar. Anita video call nih. Cepatan lo buka baju atasan Elo, terus pura-pura tiduran. Biar dia ngira kita semalam jati ngewel. Hah? Sekarang? Ya, cepat. Nicholas melepas kaos sebelumnya, sementara Sophie mengikuti. Dia melepas atasannya, menurunkan tali bra, dan langsung menyusup ke dalam selimut. Dering panggilan sudah tak terdengar, Nicholas bermaksud memanggil balik Anita, tapi belum sempat dia melakukan itu, panggilan video dari Anita kembali masuk. Sambil pura-pura baru bangun, Nicholas mengangkat panggilan video itu. Sih, Nat. Masih jam berapa ini? Lo udah ngerusuh aja? Somi, di mana Sophie? Di dalam layar hanya terpampang Neke sedang tidur sambil bertelanjang dada. Anita jadi penasaran di mana Sophie saat ini. Nih di sebelah gue, dia masih tidur. Jangan dibangunin. Kasian banget. Kayaknya dia kelelahan abis gue hajar semalaman. Nicholas mengarahkan kamera depan ponselnya ke Sophie yang tampak tertidur pulas. Seakan-akan selimut sedada menutup tubuh polosnya. Seneng dia lihatnya. Gue harap kita bisa segera dapat kabar gembira. Kalau kita beruntung, Sophie pasti langsung isi. Yaup tuh. Oke dah ya, gue mau lanjut molor lagi, dah ya, gue tutup. Baik-baik lo. Bentar, Ned. Gue mau ngasih tahu lo sesuatu. What news? Good news, or bad news? Minggu depan gue pindah ke Malang. Kayaknya gue bakal beli satu unit apart di sebelah apart kalian deh. Gue rasa, sebaiknya gue di sekitar Sophie, selama dia hamil deh. Gue perlu pantau kondisi kehamilannya. Hah? Lo mau pindah ke Malang, buat pantau kita? What the fuck, man? No. Gue nggak gabut ya, sampai pantau dunia per-UN lo, Nek. Gue cuma butuh pantau kehamilan Sophie. Jangan salah paham, deh. Ya tetap aja, gue risih Elo di sekitar gue. Lagian Sophie belum bunting, ya lor. Lagu lo, Nek. Kayak gue virus aja di mata lo. Elo emang bukan virus, tapi sikap lo nyebelin. Kayak sekarang aja deh, pagi buta Elo udah ke poin gue. Stres gue, Nek. Apalagi Elo tinggal di sebelah. Gimana kondisi mental gue? Kalau gue depresot gimana? Depresot? Maksud lo depresi gitu? Iya. Santai aja. Nika, enggak usah ngegas. Pokoknya gue enggak setuju lo pindah ke sini. Dan gue enggak butuh persetujuan lo. Sejak kapan gue minta persetujuan lo? This is my life, my money, my fit, my body. Apa aja yang mau gue lakukan, terserah gue lah. Gue tuh ngomong ke lo cuma buat kasih tahu lo, Nicholas Mo. Catat. Nicholas mengeram, menahan kesal bukan main. Anita memang bukan tipe penurut yang mudah dikalahkan dengan negosiasi. Apapun keputusannya pasti dia lakukan sekalipun Nicholas menantang hingga botak. Sinting emang lu. Balas Nicholas jengkel sambil langsung menutup panggilan video itu. Sophie ingin bertanya, tapi ia menunggu emosi Nicholas mereda dulu. Dada pria itu masih naik turun, diburu luapan amarah. Dengan langkah pelan Sophie turun ranjang, mengenakan kembali baus merah jambunya. Melanjutkan pekerjaan dapur yang tadi sempat terlantar. Sophie menanak nasi, membuat sup ayam, dan menggoreng beberapa potong ikan. Ia juga membuatkan jus untuk Nicholas. Ketika semua masakannya sudah tersaji rapi di meja makan, Sophie kembali ke kamar untuk membangunkan Nicholas. Jam sudah menunjukkan pukul jam 6:19. Tadi sempat Sophie dilirik si bos kembali tidur. Jika tak dibangunkan, pria berdarah Kanada Depok itu mungkin akan kesiangan dan telat pergi ke kantor. Pak, bangun Pak. Saya sudah siapkan sarapan. Panggil Sophie sambil menggoyang halus bau Nicholas.
Nicholas mengerjapkan mata. Sarapan dulu yuk, Pak Nike pergi ke kantor kan hari ini? Nicholas pun mengangguk. Dia duduk untuk mengumpulkan kesadaran. Elo nggak usah repot-repot masak, gue biasanya cuma sarapan kopi aja. Tapi thanks, gue hargai usaha Elo. Ya udah, gue ke kamar mandi dulu. Baik Pak. Tak lama kemudian Nicholas keluar. Dia telah mencuci muka dan menggosok gigi. Masih dengan kaos oblong dan celana kolor, Nicholas tetap terlihat sangat menawan. Morning, Sophie. What are you cooking today? Sop ayam sama tuna goreng, Pak. Elo enggak makan daging? Tanya Nicholas sambil membalik piringnya. Makan, Pak. Tapi hari ini saya masak ayam dan ikan, karena di lemari cuma ada ini. Sophie menyendokkan nasi untuk Nicholas. Cukup, ikat macina morning. Ini supnya, Pak. Tak lupa Sophie menawarkan ikan dan semangkuk kecil sop ayam yang tadi ia masak. Nanti saya boleh keluar belanja buat kebutuhan bulanan. Sure, tapi tunggu gue balik kantor. Nanti gue temenin. Baik, Pak. Pemandangan ini sungguh luar biasa bagi Nicholas. Seumur-umur menikah dengan Anita, tak pernah satu hari pun wanita itu melayani Nicholas, layaknya istri melayani suami. Dari hal-hal kecil saja contohnya. Menyiapkan sarapan, menyendokkan nasi, menghabiskan pagi hari untuk bersantap sarapan sekaligus mengobrol hangat seperti yang Sophie lakukan saat ini. Nicholas tersanjung sekaligus tersentuh. Ia tak berpikir Sophie akan melakukan peran istri dalam kontrak sewa rahim yang mereka tanda tangani. Ini jus blueberry mix strawberry, Pak. Mix berries? Ekstrim dong. Komentar Nicholas sambil memperhatikan cairan ungu kemerahan dalam gelas yang diasongkan Sophie. Tapi bagus untuk kesehatan, Pak. Terutama untuk menjaga daya tahan tubuh. Oke, karena lu udah capek-capek bikin, gue akan minum nanti. Nicholas mulai menyeruput sup ayamnya. Nes. Just nes. Syukurlah kalau Pak Nike suka. Awalnya hambar, tapi lama-lama terasa kaldunya. Kan ada tuh sup yang very tasty, terutama sup Sandy Folk. Mostly strong banget aroma ginger. But your soup is different. Rasanya ringan, menyegarkan, hangat, dan bikin pengen terus minum kuahnya. Sophie tersenyum lebar, hingga mata sipitnya menyerupai garis. Bu Anita, minta saya memperhatikan makanan Pak Nike. Katanya Pak Nike suka makan junk food. Dia khawatirin kesehatan Pak Nike. Makanya dia minta saya membuatkan makanan sehat untuk Pak Nike, sekaligus memastikan Bapak makan tepat waktu. Lo yakin tuh Moncong Anita sendiri yang minta lo memperhatikan makanan gua? Sumpah lo. Kesambet apa tuh Nini dedengkot? Nicholas tak percaya istrinya yang galak seperti makan itu diam-diam perhatian. Selain itu, Anita yang dia kenal hanya ingin melihat Nike sengsara. Jadi mendengar penuturan Sophie tentang perhatian Anita, cukup sulit Nicholas percaya. Ya, Pak. Meskipun sering galak dan bawel, wanita itu sayang banget sama Pak Nike. Saya pikir, ada baiknya, jika kita tinggal bertiga, kalau Bu Anita jadi pindah ke Malang. Momor. Bentakan Nicholas membuat Sophie terjengkat. Sari, gue agak sensitif, kalau menyangkut Anita. Elo nggak tahu aja gimana dia. Dan gue jamin kalau sampai lo tinggal sama dia, kehidupan Elo nggak akan ada damai-damainya. Kenapa Pak Nike berpikir demikian? Ya karena Anita akan mengintervensi kehidupan kita. Elo mau dipaksa-paksa tidur sama gue sambil ditonton oleh Anita. Hah? Masa Bu Anita bisa melakukan sampai sejauh itu? Bisa banget, Sof. Anita itu cewek mengerikan. Kalau lo cuma tinggal sama gue, enggak akan ada tuh pemaksaan dalam bentuk apapun. Kalau Ilo belum siap, gue akan nunggu Ilo sampai Ilo siap. Tapi kalau wanita udah turun tangan, kita terpaksa harus ikutin aturan main dia. Kata siapa? Enggak ada pemaksaan dalam bentuk apapun. Kemarin apa yang Pak Nike lakukan terhadap saya di kamar mandi? Nike mengusap wajahnya dengan frustasi. Yaitu karena Elo udah pancing-pancing gairah gue duluan. Makanya gue balas dendam. Tapi toh pada akhirnya gue lepasin Elo, right? Sophie mengangguk akhirnya. Baiklah. Kalau begitu, bagaimana rencana Pak Nike selanjutnya? Bapak bisa mencegah Bu Anita supaya tidak pindah ke sini? Jelas enggak bisa. Anita kalau udah punya kemauan mana bisa dicegah. Tapi gue punya rencana, biar dia enggak bisa terlalu recokin kita. Apa itu, Pak?
Yang mau lanjut bab selanjutnya tulis di kolom komentar ya guys, dan jangan lupa subrek karena subrek itu gratis.